Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baiklah, kami dari kelompok Psikologi Sosial Lanjutan dari Fakultas Psikologi Universitas Abdurrab, di mana dari kelompok ini beranggotakan saya sendiri sebagai host dan notulen, saya Sylvia Megasari. Lalu ada juga dengan Eren Monika, lalu dengan Kak Fitri Khuzaimah, juga dengan Pak Sarlija Pulungan, dan juga dengan Sulistyo Triyudoyono. Nah, di sini kelompok kelompok kami ini akan em, melakukan brainstorming online, di mana dengan konsep gagasan utamanya yaitu kamu nggak perlu insecure. Nah, dari satu kalimat ini yang saya tadi ucapkan yaitu kamu nggak perlu insecure. Nah, dari baiklah, bahan-bahan pemaparan akan dijelaskan oleh Eren. Saudari Eren, Oke, silakan. halo teman-teman, selamat malam. Pernah nggak sih teman-teman di sini merasa dicemooh sama orang, teman bahkan keluarga kita sendiri? Contohnya kehinaan fisik. Kamu kok gendutan sih sekarang? Kamu kok jerawatan? Atau kamu kok kurus banget sih? Nggak makan ya? Atau eh, ada contoh banyak nih contoh cemoohan orang Indonesia. Orang Indonesia terus kita ngomong sok-sok logat bahasa Inggris nih, ngomong bahasa Inggris, kemudian ada nyeletuk, alah tinggal di Indonesia sok-sok ngomong Inggris. Nah, dan masih banyak lagi yang membuat kita terkadang merasa tidak percaya diri, bahkan sampai marah. Kita sering mendapat perkataan itu dan membuat kita insecure. Nah, apa itu insecure? Nah, insecure adalah kondisi mental di mana seseorang mulai goyah seperti tidak percaya diri, gelisah, malu, bahkan merasa tidak berguna. Nah, dalam brainstorming online ini, kita akan meminta teman-teman di sini untuk memberikan ide kepada teman-teman kita semua yang merasa insecure terhadap diri sendiri. Oke, Teman-teman di sini ada yang memberikan idenya? baiklah, bagaimana dengan idenya Kak Fitri dulu? Silakan. Iya, di sini saya akan menjelaskan tentang insecure. Agar kita terhindar dari rasa insecure itu, jangan pernah bandingkan diri kita dengan orang lain, karena setiap manusia itu berbeda-beda, pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Masing-masing daripada itu selalu hargai dan cintai diri kita sendiri. Kemudian temukan kelebihan atau keunggulan yang ada pada diri kita. Setelah kita menemukan kelebihan yang ada pada diri kita, maka kita harus terus meningkatkannya agar menjadi sebuah potensi yang dapat kita banggakan kepada orang lain. Dan fokuslah menjadi diri sendiri dan ingatlah hal-hal yang baik yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita. Oke, sangat excellent banget idenya dari Kak Fitri. Lalu bagaimana dengan saudara Tio? Silahkan. Kalau menurut saya itu kita harus meningkatkan percaya diri yang ada dalam diri kita. Kita tidak perlu goyang akan hinaan seseorang. Jadikan hinaan itu motivasi buat kita. Motivasi agar kita tuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan kita malah menerima hinaan, menerima cemoohan, menerima kata-kata negatif yang ada, yang diberikan terhadap kita. Kita jangan pernah goyah akan omongan orang tersebut. Jadikan hal tersebut suatu motivasi agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan hadapi mereka dengan prestasi yang kita punya. Misalkan mereka berkata kita tidak mampu, di sana kita harus berusaha kita mampu agar mereka itu bungkam. Kita bungkam mereka dengan prestasi kita. Tidak perlu dengan kekerasan atau dengan kata-kata kasar. Kita hanya
perlu memperlihatkan prestasi-prestasi yang kita miliki. Mungkin seperti itu. Oke, thank you sama dengan Saudara Tio. Bagaimana dengan Pak Sarlija sendiri? Oke, baik. Jadi kalau dari saya, kalau menurut saya, kita harus menghindari orang-orang atau individu, baik itu kelompok, apabila ada yang selalu merendahkan, selalu memberikan hal-hal yang tidak baik atas diri kita ataupun orang lain. Jadi itu kita menghindari kelompok-kelompok yang seperti itu, supaya mental kita itu tidak setiap harinya itu akan makin hilang, bahkan kita nggak bisa move on lagi dari situ. Jadi kalau menurut saya, salah satu hal terbaik yang kita lakukan untuk menghilangkan hal itu, bergaullah kita dengan orang-orang yang baik. Jangan kita bergaul atau menghindarlah kita dari kelompok-kelompok yang sering membuli. Demikian kalau menurut saya, Bu. Berarti intinya Bapak itu kita lingkungan sosialnya itu ya Ki, yang harus diperbaiki dengan selalu ya, bergaul bukan dengan yang kadang kan kita ini kan sekarang ini Bu seperti ini, namanya media sosial, itu kita mempunyai grup-grup ya kan. Ya, kalau misalkan di dalam grup itu ada yang sering-sering membuli, ya alangkah bagusnya kita menghindar dari itu daripada kita nanti bertahan di situ, akhirnya ya kita efeknya pun nggak bagus untuk diri kita. Begitu menurut saya. Oke. Dari Kak Fitri, Saudara Tio, dan Pak Sarlija itu bagus-bagus sih. Lalu ada lagi nggak? Gimana kalau Eren? Gimana? Ada nggak tambahan ide-ide? Aaron mau nambahkan aja, intinya sih dari kita sendiri itu harus bersyukur terhadap apa yang kita miliki, apa yang dikasih sama Tuhan, kita harus bersyukur. Kita tuh jangan selalu memandang ke atas tapi lihat ke bawah. Kemudian seperti jangan melihat orang tuh lebih dari kita, maksudnya kayak apa yang kita punya tuh ya udah kita syukuri aja gitu, ya kan Pak. Misalnya gini, orang itu terlihat kaya, kita tuh mau seperti mereka, cuman kita nggak bisa gitu kayak mereka gitu. Intinya bersyukur ya Pak ya. Iya banget betul sekali. Mungkin dengan Berarti dengan kita bersyukur itu, apapun yang kita punya dan orang lain punya, kita tidak ada merasa bahwasanya kita kok bisa seperti ini, dia kok seperti itu, gitu ya. Betul. Iya benar. Iya. Baiklah. Oke, menarik juga apa kita ini, bahasan kita ini. Iya, karena ini kita terima kasih ini. Karena kita tahu zaman-zaman sekarang tuh kadang rasa percaya diri sendiri aja ngelihat kita nggak pede begini, kita pengen begini, kita pengen lebih baik lagi gitu kan. Padahal diri kita ini aja udah baik gitu, kenapa harus nggak pede gitu loh. Intinya mungkin kita harus percayakan kemampuan kita ya. Iya. Tapi sih kebanyakan sekarang tuh lebih insecure tuh kepada diri sih. Diri mereka tuh melihat kayak banyak kurang dibandingkan yang lain gitu kan. Kayak aku nih kok gendut sih gitu. Aku kok kurus, jerawat di mana-mana gitu. Itu ya, anak sekarang dia pasti insecure-nya di situ gitu. Betul. Memang tidak pernah puas. Remaja-remaja sekarang kebanyakan tidak pernah puas dengan apa yang dia punya, baik itu segi fisik ataupun itu non fisik, apapun itu, semuanya itu masih aja kurang. Padahal itu menurut kita udah bagus, tapi menurut dia itu masih kurang saja. Ya betul. Iya, apalagi zaman teknologi sekarang Pak ya, kan akses kemana-mana tuh lancar aja. Ya, lihat artis dikit-dikit kayak glowing, ini pengen itu, Iya. tapi kemampuannya tuh nggak bisa gitu. Nah, betul. ada juga benar kata dengan Pak Sarlija, kembali lagi, bergaullah dengan orang-orang positif, bergaullah dengan orang-orang yang bisa mengembangkan diri kita sendiri. Kita jangan melihat
itu bagus, kayaknya aku nggak bisa, jadi nggak pede nih. Padahal kita punya kelompok sendiri yang bisa memotivasi dan mengupgradekan diri kita sendiri bisa lebih baik lagi gitu loh. Jadi kita nggak anak-anak remaja sekarang tuh nggak harus gue nggak pede jerawatan. Padahal di salah satu sisi mungkin dia jerawatan karena hormon dia sendiri gitu kan, bukan karena mungkin salah makan atau segala macem. Ya wajar lah anak-anak remaja saat ini kita ngerasa jerawatan pada masa itu gitu. Padahal nanti dengan adanya perawatan ataupun memang dia gennya seperti itu, sudah terima saja, kita ubah lagi mindsetnya gitu kan. Dengan yang apa yang dijelaskan sama Kak Fitri gitu, fokus sama diri kita sendiri dulu gitu kan. Kita ngerasa nggak pede padahal diri kita ini ada yang bagus gitu loh. Potensi-potensi yang kita miliki harus kita kembangkan gitu kan. Kita kita bisa kembangkan. gitu. Orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa gitu. Nah, itu. Nah, dari segi di antar kelompok ini kan yang sudah menikah dan punya anak kan hanya Pak Sarlija. Bisa dong Pak Sarlija nih sebagai orang tua bagaimana menghadapi anak yang merasa insecure. Gimana tuh Ya, Pak? kalau bagi saya Menurut cuma Bapak? itu. Kalau menurut saya dan yang saya terapkan kepada anak saya bahwasanya kita harus menjadi kita dan kita tidak perlu dengan orang lain. Kita tidak perlu meniru gaya orang lain. Kita tidak perlu meniru kehidupan orang lain. Tetapi jadilah diri kita sendiri. Nah, jadilah diri sendiri. Apa yang ada sama kita, itulah yang kita syukuri. Itu saya sampaikan. Intinya bersyukur Pak ya. Iya. Gak usah kita niru-niru orang kayak apa, yang penting ini aku betul. loh. Gitu loh. Ciri khas Satu aku lagi nih kayak gini. lingkungan nggak sih? Lingkungan yang membuat kita menjadi diri kita gitu. Kalau Iya. misalnya kita mengikuti teman yang high class gitu, sedangkan kita tuh nggak bisa meniru dia gitu, ya kan? Pasti kita merasa minder gitu. Ya Iya. pasti. Perasaan Setuju. minder itu di setiap orang itu pasti ada di setiap orang itu. Cuman ya itu, Pasti ada. ya pasti ada. Setiap orang baik dia itu remaja, baik dia itu anak-anak, walaupun dewasa, bahkan seperti saya ini, itu namanya itu rasa minder itu pasti ada. Cuman mungkin tingkatnya yang berbeda ya, Iya. Tetapi ya itu dia bagi individu yang pandai atau misalkan yang bisa untuk mengendalikan emosinya, mengendalikan dirinya, ya dia tahu stuck saya di sini, sudah cukup di sini sudah. Jadi enggak sampai dia merusak kehidupannya, merusak pribadinya, merusak yang namanya masa indahnya untuk hal-hal yang demikian, ya seperti itu. Karena sebenarnya kita nggak perlu gitu insecure atau ngerasa nggak pede. Enggak. Iya. Jangan. Karena kan kita kan juga diciptakan juga mempunyai kelebihan dan kekurangan ya. Kita masing-masing. Syukuri apa yang kurang dari kita. Bangga dengan apa yang kelebihan yang dimiliki oleh kita sendiri. Iya. Orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Kita pasti bisa. Itu intinya. Oke. Jadi semuanya bagus-bagus sih. Misalnya dari yang saya tarik kesimpulan ya dari Kak Fitri gitu kan, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Nah, lalu temukan kelebihan dari diri dan terus ditingkatkan untuk dijadikan potensi. Lalu fokus juga untuk diri sendiri. Nah, lalu yang saya catat juga dari saudara Tio, dia langsung fokus percaya diri dan hinaan itu jadikanlah suatu motivasi, bener kan? Lalu hadapilah dengan prestasi-prestasi yang dimiliki, tunjukkan kalau kita ini punya prestasi daripada yang lain, sehingga rasa tidak percaya diri itu akan luntur secara perlahan. Lalu dari yang Pak Sarlija juga, Pak Sarlija ini mungkin fokus dengan lingkungan sosial, di mana ia menjelaskan hindari kelompok-kelompok orang yang negatif, dalam hal ini suka bully atau suka ngejek-ngejek yang bikin nambah si remaja itu akan semakin nggak pede atau insecure. Lalu bergaulah dengan orang-orang yang
memiliki aura-aura positif, ilmu-ilmu positif, dan bisa sama-sama memotivasi si remaja ini untuk melunturkan lagi insecure-nya lagi. Nah, lalu ada juga nih si Eren. Eren juga menjelaskan untuk diri sendiri itu harus kita bersyukur dulu gitu. Intinya kita harus bersyukur dulu, bersyukuri apa yang kita miliki, syukurilah kekurangan yang kita punya, dan syukurilah juga kelebihan yang kita punya. Nah, tapi kekurangan kita tuh bisa kita asah menjadi kemampuan. Kemampuan, pasti bisa. Potensi-potensi kita itu. Jadi tema ini cukup menarik ya, karena dari zaman dulu juga lah sampai sekarang juga anak-anak remaja pasti merasa nggak pede atau merasa insecure sama diri dia sendiri, atau terkadang lingkungan juga membuat dia merasa insecure, atau terkadang orang tua juga bisa membuat insecure. Padahal bagaimana cara pola orang tua mengasuh anak-anak remajanya untuk menghindari rasa tidak percaya diri. Karena nanti kalau misalnya si anak tetap atau si remaja masih tetap tidak percaya diri, akan ya kita tahu sendirilah untuk perkembangan nanti, untuk perkembangan dewasanya itu akan mempengaruhi juga gitu. Dia jadi nggak pede atau susah bersosialisasi. Nah, jadi baiklah, ide-ide teman-teman sangat excellent, bagus sekali tentang insecurity remaja-remaja ini. Baiklah, saya sudahi. Mohon maaf. Tunggu, sebelum kita tutup, Oke, aku ada satu quotes untuk Gimana? teman-teman yang sudah menonton video ini. Ya, Catat ya. Berhentilah melihat kekuranganmu, sebaliknya galilah potensi di dalam diri kamu. kan mantap tuh. Ya itu dia. Quote dari siapa tuh, Ren? Oke. Oke. Baiklah, mungkin cukup sekian pembahasan kita brainstorming online dari kelompok kami. Mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sebagai host dan notulen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.